silakan. Seru. Tidak pokoknya. Ayo, ada yang mau sharing nggak? Sudah. Ini Ya, dari siapa? Dengan siapa ini? Yani. Ya, Yani. Silakan Yani. Apa yang sudah dipelajarin? Yang hari pertama itu saya belajar tentang prinsip-prinsip desain yang terdiri dari 11. Jangan begitu. Terus hari kedua, pertemuan kedua, apa yang dipelajarin? Yang pertemuan kedua itu saya belajar tentang nirama dasar dan elemen dasar. Ya, nirmala ya, bukan nirama. Nirmana dasar. Ya. Okay. Nirmana dasar. Ya, oke. Terus pertemuan ketiga? Hari ketiga itu kita belajar tentang garis. Garis, oke. Nah, ada yang ingat nggak? Dulu waktu bikin bait Allah pengukurannya pakai apa? Ayo. Pernah dibahas tuh. Hasta. Pakai hasta, ya. Oke. Terima kasih Yani. Ayo yang pria masa kalah sama yang wanita? Siapa yang pria yang satu perwakilan? Ayo. Yosua. Sama juga kita belajar. Yohan. Ayo Yohan. Wah, jauh. Mungkin dari saya terkait apa yang kita pelajari, yang saya pelajari selama dari awal itu pertama materi-materinya yang menarik, bahwa kita tuh belum tahu terkait desain grafis itu seperti apa, garis itu seperti apa. Ini apa dengan nirmana dasar itu seperti apa. Dengan adanya kursus hari ini kita bisa tahu proses-prosesnya dia dari awal bagaimana. Ternyata itu desain grafis itu tidak semudah yang kita pikirkan begitu. Ternyata itu masih ada tahap-tahap yang harus kita lalui begitu Ibu. Menurut saya pendapat saya yang saya pelajari selama dari awal. Ya, cukup menarik materi-materi yang dipelajari, maksudnya yang dipaparkan oleh ibu-ibu juga buat kami. Oke, terima kasih Yohan. Ya, sama-sama. Ada lagi Yohan? Ada yang mau ditambahin? Udah cukup? Kamu malu loh, pada pakai baju nggak telanjang, kok malu? Takut. Ada yang mau ditambahin atau udah cukup? Mungkin ya dari itu sih Ibu. Itu aja sih. Apa? Itu aja sih. Coba mic-nya dipegang biar saya bisa dengar. Cukup sih Ibu. Oke, cukup ya. Oke. Ya. Nah, mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol nih di sini, siapa yang suka gambar? Siapa yang suka gambar? Oke, Yohan. Selain Yohan, ada lagi yang suka gambar? Nggak ada. Terus ada yang suka desain grafis? Atau tahu desain grafis itu apa? Nggak ada ya. Berarti ini hobinya apa nih? Hobi desain juga hobi, gambar juga hobi. Desain hobi. Ya, cuman desainnya itu belum terlalu ahli gitu. Ya makanya kita belajar di sini ya. Jadi dari titik, garis, sampai nanti menjadi desain. Tapi mungkin kalian juga pada awalnya nggak tahu desain itu apa sih.
Nah, mungkin lewat ini juga bisa tertarik, bisa juga. Gitu. Kalau yang lain hobinya apa nih? Bola. Kalau dari saudara apa hobi Pak? Apa? Nggak kedengeran, saya nggak kedengeran. Tolong mic-nya dipakai deh kalau lagi ngobrol. Jadi kedengeran. Yosua bilang hobinya main bola. Main bola. Iya, nggak apa-apa, main bola nggak dosa kok. Yang cewek-cewek hobinya apa? Nih yang wanita nih hobinya apa? Tahu. Main bola. Main bola juga? Seperti itu. Main bola juga, oke. Main bola. Wah, semua main bola ini klub sepak bola jangan-jangan ya yang sini. Hobinya masak. Nah, akhirnya ada yang hobinya masak. Nah, itu yang ada yang baru datang ya? Bukan? Oh, bukan. Oke, hobinya masak apa? Masak lauk untuk di rumah, kadang untuk kayak masak nasi ayam atau lauk sehari-seharian gitu untuk di rumah. Oh, nanti saya ke Sumba dimasakin ya. Ya. Loh, kok malu? Kamu hobinya apa? Oke, di sebelahnya lagi itu siapa? Kalau saya ini tidak ada sih sebenarnya, tapi kalau apa ya? Suka semua. Nenun. Iya. Wah, hebat. Jarang ini yang masih suka nenun. Oke, itu tadi siapa yang namanya yang suka nenun? Madu. Madu. Oke. Nah, madu sebenarnya nanti dari belajar ini, nanti kan kita mulai nih, nirmana ya, nirmana 2 dimensi, itu bisa bikin pola, pattern. Ya. Nanti dari 2 dimensi, kita akan bikin 3 dimensi. Pakai stick es krim kayu, udah saya kirim. Nanti akan tiba, kita akan mulai berprakarya. Itu mengerti ruang gitu ya. Itu bagian dari elemen desain gitu. Oke. Ayo, ada lagi, coba satu-satu deh sampai kita ngisi waktu. Soalnya memang Kak Syara ini kebetulan ada acara. Kalau saya hobi membaca. Oh, good. Saya juga hobi baca. Suka baca apa nih? Novel? Fiksi? Ya novel. Apa? Novel. Novel. Tapi biasa yang muncul-muncul di TikTok atau IG sih. Oke. Yang digital. Kalau Yang soal digital. yang buku jarang. Oke, iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kalau saya badminton. Badminton, oke. Bagus. Ya, oper. Biar Saya dulu. juga badminton. Badminton, oke. Terus lagi, oper ke seberangnya. Ayo, Asna. Kalau saya baca buku. Oke, fisik apa digital? Fiksi. Fisik, oke, good. Ya. Sukanya buku apa? Novel? Novel sama buku-buku ini self-import. Oh, self improvement. Ya. Oke. Lanjut. Hobinya main bola. Wah, ini main bola semua ini. Main Lanjut. bola juga. Main Main bola. bola juga. Saya pancing. Apa? Mancing? Tadi apa diulang? Mancing ya? Halo Kak Sharon, selamat sore Kak Sharon. Sore, apakah sudah absensi, Bu? Sudah Belum sempat ya? absensi. Tadi juga sudah. saya ada nanya-nanya apa yang sudah dipelajarin. Ada 2 anak yang menjawab. Nanti saya kasih namanya dan bisa ditonton juga rekamannya. Ya kalau mau dikasih poin gratis silahkan dari Bu Sharon. Cuman saya bilang kalau dari saya nggak punya otoritas. Iya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya, karena Kak Sharon udah di sini dan mungkin kita banyak materinya. Silakan Kak Sharon. Kita udah doa juga, Kak.
Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf, saya hari ini sedikit terlambat karena Wah, kasiernya freezing. Tes. Halo, Kak. Tes. Kasieran masih di sana, Kak? Wah, ini baru nongol. Makanya kita mesti berdoa nih ya buat masalah teknis. Mungkin lain kali yang mimpin doa, setiap awal doa bisa didoakan Tuhan biar tidak ada kendala teknis gitu. Karena hampir tiap minggu ya nih kayaknya gangguan sinyal apa gitu. Jadi kita doakan saja supaya nggak ada masalah teknis. Ini pointillis. Ada yang bisa nebak nggak pointillis belajar apa? Devin. Hah? Poin itu apa? teknik Titik. Jadi pointillis itu dari kata titik. Pernah nggak lihat lukisan yang sebenarnya dari titik-titik? Sewaktu titiknya makin merapat, dia membentuk yang lebih gelap, menjadi bayangan. Dan waktu makin halus, lebih terang. Pernah lihat nggak? Kayak gitu. Pernah. Hah? Pernah? Pernah. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar itu tuh, pointillis tuh. Nah, ini share-nya ini ya. Mungkin sambil mengisi. Nah, saya isi sambil menunggu kasieran ya. Oke, bisa lihat semua layarnya? Bisa lihat? Bisa, Bu. Oke, saya presentnya full kali ya. Nah, ini udah lebih full screen ya. Oke, jadi nirmana dasar kita mulai dari titik atau poin ya. Jadi nirmana titik adalah elemen visual paling dasar yang tidak memiliki dimensi, panjang maupun arah. Karakteristik utamanya berbentuk bundar, kecil, tidak memiliki dimensi, mampat, tanpa sudut, serta tidak memiliki arah ya kayak gini. Tapi memang kalau digedein, di zoom, ya kelihatannya seperti lingkaran gitu ya. Tapi kalau titik itu sendiri kan sebenarnya tidak ada dimensi gitu ya. Kayak gitu. Lalu kita lanjut. Nah, raut, rupa, dan titik. Gitu ya. Raut seperti ini, kalau bentuk sudah 3 dimensi gitu ya. Kalau ini kan 2 dimensi ya. Gitu ya. Jadi ada, kalau titik makin besar dimensinya menjadi raut gitu ya, jadi rupa ya, jadi seperti lingkaran gitu. Lalu kalau kita menambahkan garis seperti ini, tiba-tiba dengan bidang yang sama menjadi bentuk gitu ya, seperti bentuk bola, jadi bentuk 3 dimensi. Ya. Ini Saya sudah. Halo Kak Sharon, sudah join Terima Kak? kasih Ibu sudah dibantu. Nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ya ke Ibu ya. Ini saya stop sharing. Silakan Bu. Langsung aja. Ya, terima kasih Bu Margaret sudah dibantu cicil. Nggak apa-apa. Sama-sama Bu. Berarti sekali-sekali bisa Bu ngajar Bu. boleh Bu. Tapi ini dulu deh. Nanti kita diskusikan lagi. Silakan Bu. Langsung aja Bu. Ya. Baik, hari ini belajar pointillisme. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Margaret. Tadi sampai sini ya.
Iya, sampai slide 7. Tadi sudah 8. udah ditanyain ya Bu Nirmana dan elemen pembentuknya. Tadi ini belum, tapi saya udah nanyain pelajaran minggu lalu udah sih Bu. Jadi kalau mau mulai dari sini silakan. Oke. Ada yang mau menjelaskan? Halo, cek ada yang mau menjelaskan apa itu nirmana dan elemen pembentuknya? Siapa itu yang pegang mic? Asnat. Asnat. Yang lainnya dong, Asnat. Coba yang lain. Yang belum. Lagi-lagi menjelaskan tentang nirmana ya, karena penting sekali kita mengetahui kenapa kita belajar nirmana. Oke, Bu. Oke. Apa itu nirmana? Nirmana itu menurut saya, nirmana itu merupakan proses menyusun atau mengorganisasi apa nih? Saksikan unsur visual agar menghasilkan komposisi yang indah. Oke, kemudian elemen pembentuknya apa saja? Ini dengan siapa? Mikael. Yang pertama itu untuk dia punya elemen ada titik atau poin, terus garis, Betul. dan bentuk, Oke. terus ada warna, tekstur dan ukuran dan ruang gempal. Oke. Kalau hari ini Mikael kita belajar apa? Titik. Pointillisme ya. Pointillisme itu tekniknya namanya. Ya. Oke, terima kasih. 2 poin ya. Terima kasih refreshment-nya. Kita lanjut. Ini karena baru diterima PDF-nya, ada susulan baru tadi. Aku announce minggu ini semua bisa lihat skor tugas-tugasnya yang kemarin juga ya. Kita lanjut ya. Oke. Nirmana dasar titik poin. Nah, nirmana titik adalah elemen visual paling dasar yang tidak memiliki dimensi, panjang, maupun arah. Karakteristik utamanya berbentuk bundar kecil, tidak memiliki dimensi, mampat, tanpa sudut, serta tidak memiliki arah. Kalau titik di zaman sekarang apa dipakainya? Kalian punya handphone, kalian punya laptop di depan, kalian ada LCD itu kan kumpulan dari titik-titik. Disebutnya apa itu? Pixel. Pixel. Oke. Sudah kebayang ya apa yang kita mau pelajari hari ini ya? Nah, ini bentuknya, bukan bentuk ya, raut rupa. Raut. Kalau raut itu tampak depan. Kalau di arsitek nanti bikin denah itu kan ada tampak depan, tampak belakang. Nah, tampak depannya aja tanpa volume. Kalau bentuk itu ada volumenya. Seperti itu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Raut versus bentuk. Kemarin kan kita juga sudah sharing mengenai definisi raut versus bentuk. Nah, karakteristik utama titik itu adalah tanpa dimensi. Kumpulan dari titik-titik yang ditarik memanjang akan menjadi garis. Jadi garis kalau digabung-gabung akan menjadi bidang. Nah, titik ini itu tuh punya fungsi ya. Dia bisa memberikan ilusi
kedalaman hingga tekstur. Ini contohnya dari titik-titik, garis putus-putus, jadi garis utuh yang memanjang. Karakteristik utamanya jangan lupa adalah dia tanpa dimensi. Aturannya sama teman-teman, prinsip penyusunannya sama dengan yang lainnya. Ini sheet yang juga ditampilkan minggu lalu ya, ada balance, contrast, proportion, emphasis, atau penekanan, hierarki, rhythm, irama, repetition, kemudian pattern, unity, satuan, movement, variety, dan white space. Aturannya sama dalam penyusunan titik. Pokoknya elemen dasar itu aturannya semuanya sama. Teknik penerapan titik yang akan kita nanti kerjakan tugasnya adalah teknik stippling, teknik pointillisme, bukan stippling ya. Jadi pointillisme itu bikin titik-titik ya. Nanti kan ada tools drawing pen mulai dari yang tebal. Sudah tersedia belum drawing pen ya? Sudah. Sudah ya. Ya, Nanti sudah. itu ketebalannya berapa ini? Berapa dan berapa, 0, berapa dan 0, berapa? Supaya Kak Sharon tahu. Berapa ketebalan drawing pen ini yang tersedia di situ? 0,3 sama? Nol koma nol lima. 0,05. Ya. 0,5 atau 0,05? 0,05. 0,05 dan 0,3 ya? Ya. Dua macam ya? Iya, Bu. Oke. Bagus itu 0,05 dan 0,3 perpaduan yang kontras ya. Jadi nanti bisa kelihatan tuh karyanya. Ada tebal tipisnya. Nanti teman-teman akan berlatih membuat pointillisme. Nah, penggunaannya seperti ini nanti. Cuman kita ada aturannya. Kalau teknik stilasi atau stippling tadi, ini mengubah atau menyederhanakan bentuk. Kalau tadi pointillisme itu teknik lebih sederhananya ya. Nggak bisa jalan. Nah, kalau teknik pointillisme, penekanannya ada di terang dan gelap. Jadi nanti penggunaan tool drawing pen-nya itu memang mesti diatur tebal titiknya. Makanya itu kombinasi yang bagus itu 0,05 dan 0,3. Jadi nanti akan kontras. Cuman untuk membuat gradasinya, gradasi dari 0,05 ke 0,3 itu supaya membentuk karya yang bagus, tangan kita yang mesti dikontrol. Nah, kalau teknik selanjutnya, stilasi atau stippling, itu mengubah atau menyederhanakan bentuk objek asli seperti hewan, tumbuhan, atau manusia menjadi bentuk baru yang lebih dekoratif atau ornamental. Kalau yang sebelah kiri ini titik-titik, stilasi juga bisa selain titik-titik ya, selain titik. Entah itu motif, atau bentuk-bentuk lainnya, atau perpaduan dari bentuk-bentuk lainnya. Seperti ini nih, ada garis, terus ada heksagon, bagian sini, ini ada garis, ini ada bujur sangkar, ini perpaduan. Stilasi juga bisa versi sederhana, titik-titik seperti ini, ya dia main gradasi, main gelap terang, sehingga dia menciptakan siluet tanpa mengubah bentuk aslinya.
Jadi cuma diisi gitu. Jadi metodenya adalah nge-sketch dulu baru diisi dengan teknik pointillisme atau stilisasi, sorry. Oke, ini evolusi titik, evolusi pointillisme tuh asal usulnya dari mana sih? Kemarin sempat lihat apa namanya lukisan Sunday, sebentar. Kemarin sudah di-share ya PPT yang ini ya? Iya, sudah. Ya, sudah nggak asing ya? Sudah. Sudah mulai kenalan ya? Nah, pointillisme itu dipelopori oleh seniman Prancis seperti George, nggak tahu nih spellnya, Seurat dan Paul Seurat pada akhir abad ke-19 sebagai bagian dari gerakan neo-impresionisme. Wah, apaan tuh Kak Sharon? Susah banget. Gerakan apaan tuh? Nanti akan dibahas. Nah, si George Seurat ini mengembangkan teori ilmiah bernama chromoluminarisme. Sebelum teknik ini disebut pointillisme. Sepertinya penyebutannya lebih enak pointillisme karena lebih simpel ya. Sedangkan chromoluminarisme ini merupakan teknik melukis yang memisahkan warna menjadi titik-titik kecil murni di atas kanvas agar mata pemirsa dapat mencampurkannya secara optis. Contohnya seperti di gambar ini. Contoh nyatanya ada di, kalau teman-teman nanti masuk kuliah jurusan DKV akan melakukan tes buta warna. Nah, penerapan chromoluminarisme seperti ini. Coba dong Kak Sharon pengen ngerti ini yang di sini angka berapa? 3. Ini, yang ini. Angka berapa? 12. 12. Ini angka berapa? 5, betul. Yang ini berapa? 6. Yang ini? 15. Berapa? 45. Yang sebelahnya? 42. 42, betul. Berarti nggak ada, lulus ya tesnya semua buta warna. Cuman yang harus keluarkan dari klinik ya itu, bukan dari Kak Sharon. Latihan lah ini. Kita lanjut ya, evolusi pointillisme. Nah, lukisan yang terkenal ya lukisannya si George Seurat tadi. Gerakan seni neo-impresionisme lahir sebagai reaksi kritis terhadap keterbatasan impresionisme, di mana para seniman merasa teknik melukis sebelumnya terlalu spontan, tidak terstruktur, dan kurang ilmiah. Maksudnya gimana nih? Jadi, zaman dulu itu orang bikin karya seni itu ya udah bebas, nggak ada aturannya. Nah, dengan bebarengan penemuan kereta api, ada kubu di mana semua itu harus ada aturannya. Semua itu harus diilmiahin, ada sebab akibatnya. Itu masuk dalam gerakan seni atau gerakan neo-impresionisme. Kalau yang tanpa neo atau hanya impresionisme, itu mereka merasa membuat karya seni itu nggak perlu pakai aturan. Makanya ada namanya kemarin prinsip dasar nirmana. Prinsipnya apa aja? Tadi Mikael udah sampein. Ada balance, ada kontras. Nah, itu termasuk neo-impresionisme. Itu asal usulnya ya teman-teman ya. Zaman dulu orang bikin karya seni itu untuk istilahnya itu untuk cara mereka berkomunikasi, mengkritisi
situasi dan kondisi pada saat itu. Kenapa terbentuknya karya seni? Jadi bentuk komunikasi visualnya. Mereka itu protes, istilahnya mereka tuh protes sama pemerintah tapi lewat visual, lewat gambar. Zaman dulu kan nggak semerdeka sekarang ya, nggak sedemokratis sekarang di mana kita bebas mengemukakan pendapat. Mereka mengekspresikannya melalui gambar atau visual, melalui karya seni. Nah, ini perbandingannya ya. Impresionisme dan neo-impresionisme. Dari metode warna, sapuan kuas, pendekatannya. Kalau impresionisme itu bahasa kerennya abstrak. Kalau yang neo-impresionisme ya mirip titik-titik ya, pointisme ya. Iya. Plus minusnya apa? Kalau ini kan kelihatannya kayak luwes ya. Kalau yang sebelah kelihatan kaku. Karena diatur, pakai aturan. Bener nggak? Menurut kalian gimana? Coba aku pengen dengar dari pendapat Herman, ada Herman? Ada? Izin. Oh, izin. Yohan. Ada. Coba Yohan. Menurutmu bagaimana mengenai impresionisme dan neo-impresionisme? Kamu melihat karya nih. Apa Iya. yang kamu rasakan? Kamu melihat karya, ada dua karya nih, karya impresionisme seperti ini, karya neo-impresionisme seperti ini. Apa yang kamu rasakan dari melihat kedua karya tersebut? Keren. Gak ada yang enggak. Kalau keren lah iya ya. Karena nanti teman-teman kalau serius masuk jurusan DKV harus sering-sering ke galeri seni. Di situ nggak cuma nonton aja, tapi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, dan itu jawabannya nggak bisa sama satu orang antar lainnya, karena itu terkait rasa, sense, taste. Jadi dari sekarang ini di kelas ini coba belajar mengungkapkan, melatih kepekaan itu. Nggak ada jawabannya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi aku pengen dengar dari point of view-nya Yohan apa? Kalau Kak Sharon merasa kalau yang di sini yang kiri luwes, yang kanan kaku karena diatur kan, karena ada aturan. Cuman kalau nggak ada aturan, kita nggak akan tahu batasan-batasan mana aja. Dia ada plus minusnya tuh. Nah, coba dari POV Yohan plus minusnya tuh apa? Ulangmu. Ya, mungkin yang satunya lebih besar gambarnya. Oke, terus? Yang kalau yang kecil itu yang impression sebenarnya jelas dan kecil, masa lebih kayak terang. Menurut Yohan yang kiri gambar apa sih? Siluet gambar apa sih itu? Yang pohon ya. Ya, yang pohon gambar, yang pohon itu menurut Yohan itu lukisan di mana? Terus timelinenya siang, sore, dari sapuan kuasnya itu warnanya kan warna-warna biru, keungu-unguannya itu suasananya tuh lagi sore kah, pagi kah? Menurut Yohan, jangan dengar yang lain, menurut Yohan aja. Kan yang Yohan rasakan,
yang Yohan rasakan? Ya, ya suasana kayak tenang. Oke, tenang. Oke. Ayo lanjutkan lagi. Kemudian tenang, terus Sejuk. sejuk. eh, bisa pancing. Kenapa? Tidak. Tempatnya menarik dan adem. Oke, coba dilatih kata-katanya jangan yang general. Yohan harus bisa mengekspresikan. Tenang, sejuk, kemudian itu suasananya pagi, siang, sore, Lebih ke kalau malam kan. pagi sih. Pagi. Oke, menurut Yohan pagi. Oke, terus yang sebelahnya. Kalau sebenarnya sore, namanya senja, Kenapa? sunset. Sunset. Oke, sunset. Terus ada berapa kapal? Coba dirangkai jadi satu kalimat. Loh, ini visual ini bercerita loh ini. Nah, yang Kak Sharon pengen latih adik-adik di sana tuh, coba kalau lihat karya itu jangan kayak apa ya, jangan kayak bocah kosong cuma ngeliatin doang gitu ya. Oh iya keren gitu. Tapi dirasakan. Oh si apa namanya si karya si apa namanya penciptanya itu memoleskan kuas menggambarkan siluet seperti ini tuh kok aku lihatnya rasanya tadi Yohan merasakan tenang, damai, sejuk. Nah kalau yang sampingnya tuh coba dirangkai lagi sama kayak tadi. Ya. Sama kayak tadi dirangkai jadi satu kalimat coba. Ya menurut saya sama sih. Tenang Itu dan kan kayak bisa oke, tenang. menikmati. Terus Ya. sunset, tenang, kemudian itu kan ada apa namanya? Ada POV-nya, ada point of view-nya tuh di tengah tuh yang warnanya paling tegas sendiri, warnanya paling jelas sendiri. Warnanya paling dalam lah inilah, paling gelap. Misal, ini Kak Sharon contohin ya. Besok lagi, kalau teman-teman melihat sebuah karya, di dalam otak teman-teman itu sudah harus seperti software, sudah seperti menerjemahkan. Oh karya ini tuh di sebuah misalkan di sebuah dermaga, kehidupan dermaga menjelang sunset misalkan ya seperti itu. Terus ada beberapa kapal-kapal yang beroperasi apa gimana, terus apa namanya ada mulai dari kapal besar, ada kapal kecil, supaya itu melatih bank visual dan melatih berekspresi teman-teman. Poinnya adalah itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman anak desain grafis lihat karya sini cuma bilang keren, komentarnya apa nih? Keren, memang keren. Memang keren. Karya-karya seniman itu memang keren. Cuman feel yang dirasakan teman-teman itu apa? Karena feel itu kan terkait dengan memori teman-teman dari teman-teman kecil sampai besar, terus preferensi teman-teman, tempat yang teman-teman kunjungi, preferensi buku-buku yang teman-teman baca. Makanya setiap orang itu jawabannya bisa beda-beda. Seperti itu ya. Padahal di bawahnya ada tulisannya ya, lukisan apa ini? Matahari terbit. Ya.
Bingung kan? Sore. Padahal mataharinya oranye ya. Kayak sunset kan? Iya. Ya. Kalau seniman mah bebas ya. Makanya seni itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Oke. Ini fungsi titik. Teori-teori yang apa namanya seperti ini gitu akan muncul di kuis. Jadi dicatat ya. Fungsi titik menjadi pusat perhatian atau focal point. Nah, ini contohnya nih. Kayak tadi focal point-nya kan ada perahu yang warnanya hitam tuh lebih gelap daripada yang lainnya. Kemudian menciptakan ilusi optik. Kedua dulu nih, pembentuk huruf atau gambar. Dalam dunia digital disebut pixel. Gambar atau teks dibentuk oleh ribuan titik-titik kecil. Kemudian fungsi ketiganya sebagai ilusi optik. Ini cuman main apa namanya ketebalan titik, ketebalan ininya ya, tintanya. Sama, kita akan membuat seperti ini nanti. Udah tuh, simple banget kan materinya, udah sampai ke Q&A, ada yang mau ditanyain nggak? Wah. Kalau belum ada nggak apa-apa sih, sebentar ya. Kak Sherin mau tunjukin tugasnya dulu aja. Tugas hari ini, merencanakan sketsa dasar yang akan dibuat pointy list, kemudian mempresentasikan rencana desainnya menggunakan buku gambar A3. Nah, nanti area karyanya itu ukurannya A6, 10,5 kali 14,8. Jadi teman-teman harus ngukur tepat di area center buku gambar A3. Formatnya potret ya, seperti yang dicontoh kan Kak Sharon. Nah, ini kan kita bikin sketsanya dulu. Sketsanya pakai pensil ya teman-teman. Tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Kemudian teman-teman akan mengisi dengan pointillisme. Nah, seperti ini nanti jadinya. Wah. Cuman, bentuknya teman-teman bisa searching lewat Pinterest dengan kata kuncinya pointillisme. Jadi baca di gambar. Pak Ivan di situ bisa menyediakan, anak-anak bisa buka Pinterest nggak ya? Yang ada. Mungkin nggak semuanya ada, Bu, tapi nanti kita coba bergantian untuk lihat. Oke, terima kasih Pak Ivan. Nah, nanti teman-teman bisa searching di Pinterest ya, dengan keyword pointillisme. Cuman Kak Sharon sarankan, bentuknya nggak usah yang susah-susah. Coba aja dulu yang ringan-ringan. Kalau mau apa namanya, mau sama persis seperti ini boleh. Mau dikurangin lingkarannya juga boleh. Yang penting ada prinsip nirmana ya. Ada memperhatikan prinsip balance, kontras, penekanan, unity, kesatuan. Ini kan ada unity-nya kan, kesatuannya. Nyambung gitu loh karya seninya. Oke, area karyanya cuman A6, 10,5 kali 14,8. 10 kali 14. Pointernya 10 kali 14. Silakan buat sketsanya dulu. Ya, sketsanya tuh seperti ini, pakai pensil setipis mungkin. Baru nanti teman-teman kalau sudah selesai buat sketsa,
lanjut langsung membuat pointillismenya. Titik-titik ya. Dibikin titik-titik seperti ini. Ini ada gelap terangnya. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada 5 poin, ada 5 poin dibagi untuk jadi 3 orang. 2, 2, 1. Silakan. Belum ada yang bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, poinnya Kak Sharon simpen buat presentasi nanti aja. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Sudah ya? Oke, waktunya 30 menit ya. Berarti kita ketemu di 18, jam 18 ya. Jam 17. Berarti nanti yang presentasi ada 5 orang. Silakan persiapkan diri ya, nanti 5 orang. Booking dulu ke Pak Ivan boleh. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Bu Sharon, sorry. Ya. Halo Bu. Ini nanti habis sketsa, terus langsung pakai pulpen yang ini ya, yang 0, Betul. Oh, oke. 0,5 dan 0,3 di perpaduan. Ya, oke. Ini kan ini seperti ini. Oh, oke. Supaya saya bisa kasih nanti. Oke, makasih Bu. Oke. Nah, untuk presentasinya yang dipresentasikan adalah kenapa teman-teman harus bisa menjelaskan kenapa memilih bentuk dasar yang digambar atau yang disketsakan. Misal, saya memilih lingkaran karena lingkaran ini merupakan misalkan mau mirip-mirip bentuk apa nih? Ini sih boleh loh berpendapat bahwa ini bentuk kosmik misalkan. Atau mirip dengan saya terinspirasi dari bubble-bubble di udara. Boleh. Boleh berekspresi seperti itu, boleh, silakan sebebasnya teman-teman. Jadi yang di sini yang dilatih adalah kebebasan berekspresi. Harus bisa melatih mengekspresikan apa yang teman-teman akan buat, karya seni yang akan dibuat. Seperti itu ya. Oke, kita ketemu jam 18 ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Permisi Kak, ini gambarannya bebas? Bebas. Bidang boleh. Cuman Kak Sharon sarankan yang simpel-simpel dulu aja. Kalau hewan tuh kan agak mulai rumit ya. Ini kan simpel, itu kan bidang tuh kayak lingkaran, segitiga, bujur sangkar tuh kan simpel. Atau perpaduan di antara ketiganya itu juga boleh. Atau bentuk trapesium apalah, yang penting bidang lah. Kalau mau gambar misalkan hewan, tanaman gitu ya. Boleh-boleh aja. Asalkan teman-teman bisa menyelesaikannya. Karena ini titik-titik kan lumayan banyak ya. Nanti akan pegel tangannya. Jadi mulai dari yang simpel-simpel dulu aja. Cuman kalau merasa mampu ya go for it. Jangan ragu. Misalkan mau bikin bunga, mau bikin apa, lambang apa, lambang Arsenal gitu misalnya. Boleh-boleh aja. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah ya? Oke, sampai ketemu di jam 18.
Yuk, siapa yuk? Siapa nih? Asnat. Yowan. Oh, Asnat lagi. Silakan Asnat. Mempresentasikan apa esensinya Asnat belajar membuat pointillisme. Silakan pendapat Asnat. Oke, jadi pointillisme yang saya gambar di sini tuh berbentuk gunung dan saya terinspirasi dari Pulau Sumba itu sendiri, yang mana Pulau Sumba terkenal dengan pegunungan dan perbukitan. Terus di sini ada gradasi warna yang saya taruh, bagian gelap ini yang terkena sinar matahari dan yang tidak terlalu gelap area yang belum terkena sinar matahari. Oke, terima kasih Asnat. Sekarang Kak Sharon mau tanya, menurut Asnat belajar elemen dan prinsip apa aja yang Asnat rasakan, yang paling rasakan ya, sebut dua prinsip yang Asnat rasakan ketika Asnat mempelajari pointillisme atau membuat karya pointillisme. Yang Dua pertama, prinsip dan dua elemen ya. ini prinsip kontras, memberikan perbedaan. Terus sama empasis, tekanan. Oke, untuk elemennya Asnat belajar apa aja? Titik dan garis. Titik dan ruang sama ruang bidang. bioskop. Oh, Bentuk. bidang. Oke. Ya. Oke, ruang gempal juga bisa. Oke, terima kasih Asnat. Sama-sama. Catat ya. Good point ya, bagus ya. Asnat terinspirasi dari Pulau Sumba itu sendiri. Kalau Kak Sharon dulu, kameranya belum aku onin. Kalau Kak Sharon dulu bikinnya Pangea. Ada yang tahu Pangea itu apa? Pangea apa Pangea? Kalau Kak Sharon zaman kuliah dulu bikin tugas pointillisme bikinnya Pangea. Pangea itu sekumpulan sebelum jadi benua. Jadi itu luas banget. Bayangin sepegel apa tangan Kak Sharon bikin pointillisme Pangea ya. Nah, teman-teman ini bikin versi mininya dulu latihan. Nah, lanjut ya. Siapa? Ya. Yang cowok dong. Ayo cowok siapa? Siapa ini? Dengan siapa? Ya, dengan siapa? Dengan Ian. Ian. Ya. Silakan Ian, apa esensinya Ian membuat karya pointillisme? Apa yang Ian pelajari? Sorry ulang. Apa yang Ian pelajari? Oh, yang saya pelajari pada gambar ini adalah teknik dasar, yaitu menggunakan susunan titik kecil untuk membentuk ini. Yang Ian bikin sketsa apa itu? Oh, mirip kayak yang di PDF, cuman ada improvisasi ya. Ya. Ini udah pakai prinsip ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya. Oke. Juga ini menggunakan prinsip penggunaan warna dan gradasi. Terus elemen yang saya ambil adalah elemen titik dengan
teknik elemen titik dan warna. Oke, prinsip yang paling Ian rasakan. Prinsip warna dan gradasi. Prinsip warna dan Gradasi. gradasi. Prinsip ada yang gradasi. Hah? Ya. Gradasi itu istilahnya apa? Tekstur. Tekstur, oke. Kalau gradasi istilah prinsipnya apa? Kontras. Kontras, oke. Terima kasih Ian. Sama-sama. Aku catat ya. Next, 3 lagi. Ayo yang ketiga siapa ini? Tugasnya kayak anak TK ya. Ya, itu memang harus dilalui prosesnya seperti itu. Balik lagi kayak zaman TK, ternyata ada manfaatnya loh. Ayo, siapa lagi? Gaby, Melati, Madu yang biasanya ini. Ayo, siapa dari kalian? Shalom, Ini siapa? Melati. Oke, Melati. Silakan. Presentasikan. Jadi di sini saya membuat polintilis segitiga siku-siku dan ada bagian lingkaran yang saya gunakan pena yang ukuran 0,3 untuk menambah kontras supaya ada yang menonjol juga. Oke. Kemudian prinsip apa yang Melati rasakan ketika mengerjakan karya tersebut? Kontras lebih Lebih di kontras sih. banyak Soalnya belajar. iya, Oke, satu lagi apa Melati? sama pattern mengulang. Oke. Mengulang. Good point Melati. Terima kasih. Nah, cara menjelaskan seperti Melati ini bagus ya. Dia juga jelaskan tools yang dipakai apa. Mulai melengkapi. Ada yang mau melengkapi lagi? Yang mau sharing, bercerita, melengkapi mulai dari tadi Asnat, Ian, Melati, bisa disusun jadi rangkaian satu kalimat yang apik. Ayo dari cewek, cowok lagi. Siapa? Supaya rata. Ini kok cowoknya makin berkurang ya? Elia ada Elia? Elia ada. Ya, Elia. Ya, selalu paling di depan ya Elia ya. Ini apa? Saya membayangkan sebuah kelapa, jadi dia terkena cahaya dari matahari. Oke, terinspirasi dari buah kelapa. Ring paling depan. Ring paling depan, gas turun lagi. Ya. Kalau prinsipnya yang Elia rasakan ketika mengerjakan karya seni ini, apa yang merasa terlatih? Yang saya rasakan adalah bagaimana melatih imajinasi kita tentang suatu benda atau bentuk. Jadi kita bisa bisa memvisualisasikannya supaya dia sesuai dengan kenyataan yang ada.
Oke, untuk prinsipnya yang paling dirasakan Elia di beberapa prinsip Nirmana dasar kemarin, apa yang Elia rasakan, apa yang Elia aplikasikan ketika mengerjakan? Yang paling kerasa 2 poin. 2 prinsip dia sebutin. Variasi, Kak. Oke, terus satu lagi? Dengan kontras perbedaannya. Oke, good point Elia. Terima kasih. Terima kasih. Nah, satu lagi ya. Jadi lebih diverse ya kalau dengar pendapat dari yang lain, nggak sama kan? Pasti ada perbedaannya. Poinnya itu yang pengen Kak Sharon teman-teman latih. Satu lagi, coba itu yang paling duduk di belakang siapa itu? Dirli. Siapa? Dirli. Dirli. Iya. Dirli kok aku baru dengar namanya ya? Iya, baru pertama. Oke, Dirli. Sekalian perkenalan silakan. Apa yang Dirli rasakan walaupun ini baru pertama kali berarti ikutnya. Dirli bingung nggak? Kok tugasnya kayak anak TK, kayak kelas anak TK gitu kan? Esensinya apa sih? Kita ngapain sih belajar beginian? Oke, Dirli, silakan presentasikan gambarmu. Karyamu. Jadi baik. Gambar ini menampilkan teknik seni rupa yang disebut pointillisme, di mana gambar ini memudahkan penggambar hanya menggunakan titik-titik untuk memenuhi gambar tersebut. Saya menggambar dengan bentuk kotak. Kalau di dalam The Cafe kemarin kita belajar kalau kotak itu istilahnya bujur sangkar atau persegi. Jadi nggak ada kata kotak. Tuh, berarti Dirli membuat susunan bujur Sangkar. sangkar. Oke. Terus prinsip kemarin udah sempat baca materi prinsip-prinsipnya belum ya? Belum. Belum. Oke, belum. Nanti dibaca ya PPT-nya ya sambil menyusul ya. Ya. Terima kasih Dirli untuk keberaniannya. Sama-sama. Ya. Oke. Teman-teman, sudah di penghujung kelas. Seru nggak kelas? Seru. Seru? Seru nggak? Nggak susah ya tugas-tugasnya ya, gampang ya. Kayak waktu ini ya, taman kanak-kanak ya. Kerjanya cuma gambar-gambar doang. Nah, dari rangkaian tugas yang sudah kita kerjakan seperti garis, pointillisme, kemudian kita awal itu menganalisa sebuah brand, sebenarnya esensinya kita belajar Nirmana tuh apa sih? Nah, Nirmana ini adalah mata kuliah yang sangat penting teman-teman. Nanti ketika teman-teman melanjutkan ke jurusan The Cafe ya. Jadi disinilah fondasi seorang anak desain itu dibentuk. Jadi kalau awal-awal teman-teman mempelajari Nirmana, pasti akan wondering, pasti akan mikir-mikir, ini apa sih esensinya belajar beginian gitu kan? Ngebikin garis, ngebikin titik-titik, ya pointillisme. Tapi nanti teman-teman akan merasakan dampaknya itu saat terjun ke dunia kerja. Ya. Nah, jadi mempelajari Nirmana itu membuat teman-teman lebih paham tentang tata letak elemen, terus tata letak elemen-elemen visual gitu ya, seperti titik, garis, bidang, warna, terus fungsinya tuh apa aja dalam menghasilkan sebuah karya. Nah, selama teman-teman mempelajari elemen-elemen tersebut, yang didapat adalah untuk meningkatkan kesensitifan serta kepekaan teman-teman terhadap desain.
Selain itu, teman-teman juga akan paham tentang asas seni, ya, mulai dari apa? Pencahayaan, gradasi warna, penggunaan bentuk, sampai membuat karya dalam bentuk 3D atau trimatra. Kalau yang kita pelajari sekarang ini nirmana 2 dimensi namanya apa kemarin? Ada yang ingat namanya apa? Wimatra. Wimatra. Jadi kita memulai dengan hal-hal yang simpel-simpel dulu. Gitu. Jadi mempelajari nirmana dasar itu melatih taste, melatih selera. Sehingga nanti teman-teman punya karya dengan nilai estetika yang tinggi. Seperti itu. Oke, sudah di penghujung kelas. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Kak Sharon mau spill, besok kita akan belajar apa. Setelah itu saya kembalikan ke Bu Margaret. Sebentar, kok nggak bisa di next ya. Nah, besok kita akan belajar nirmana dasar bidang. Masih semangat ya? Masih. Cuman kok cowoknya habis. Pada kemana itu? Ya sudah. Yang penting yang di sini masih semangat ya. Besok kita belajar tentang bidang. Tugasnya nggak susah-susah kok, menyenangkan tugasnya. Jadi jangan bosan ya. Terima kasih untuk kelas hari ini teman-teman yang sudah hadir. Besok kita ketemu di sore hari Sabtu. Saya kembalikan ke Ibu Margaret. Terima kasih. Terima kasih Kak Sharon. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Kak Sharon. Terima kasih Kak. Oke. Saya percaya adik-adik senang ya. Saya lihat gambarnya bagus-bagus nih. Tadi saya coba zoom tapi belum ketemu caranya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan dikumpulin tugasnya. Jadi kita bisa lihat. Terima kasih untuk adik-adik juga yang sudah hadir. Meskipun hari ini kita sedikit telat. Kita ketemu lagi besok sore ya. Shalom, Tuhan berkati. Bye-bye. Shalom. Terima kasih Bu Margaret, Pak Ivan, teman-teman. Bye.